Kentut bau atau kentut kencang? Kentut kencang. Dulu tuh cita-cita aku tuh jadi anak kecil. Pas waktu kecil, aku tuh pengen jadi orang keren. Iya. Aku enggak. Knock. Who's there? Welcome to Posbawat, podcast Mabawat. Siap menemani waktu luangmu. Hai. Halo teman-teman Mabawat. Halo. Kita udah episode keberapa nih? Kita ketemu lagi. Kita udah episode ke-5. Udah sejauh ini ya kita. Dan pasti teman-teman ini pasti pada bingung ya. Geostar kita tuh siapa gitu. Karena kemarin-kemarin udah siapa? Pak Ferry, terus Bonels ya. Sekarang kayaknya benar-benar luar biasa banget. Nah, sebelum itu mungkin perkenalan dulu nih. Kayaknya udah pada kenal. Halo semuanya, nama aku Diana. Halo semuanya, nama aku Tiana. Oke, kira-kira clue deh siapa nih yang mau jadi guestar kita? Siapa ya? Ini tuh guestarnya dari eksternal, dari luar teman-teman. Tapi ini tuh super spesial, super cantik. Bener-bener super lah. Gini lah nanti. Ya oke. Kita sambut sekarang aja. Ya boleh. Coba Teh. Langsung aja kasih Teh. Ya. Sambut aja Kak Keisha Wirawan Putri selaku Putri Indonesia Jawa Timur Persahabatan 2024. Tepuk tangannya dong. Halo Kak. Hai. Aku boleh duduk nih? Boleh silakan. Boleh teman-teman. Ini kita udah pakai gini tuh supaya menyesuaikan ya. Kita jadi kayak dress sekarang. Kayak lebih anggun dikit gitu ya. Jadi Kak Keisha ini adalah alumni SMA Kamala Bayangkari tahun 2019 ya Kak? Iya betul banget. Ya, jadi inilah dia alumni kita yang benar-benar berprestasi banget, udah sampai ke Putri Indonesia Jawa Timur teman-teman. Betapa hebatnya ya. Luar biasa banget. Jadi karena Kak Ica panggilannya ya Kak? Iya betul. Ica. Jadi kita panggil aja Kak Ica. Kak Ica ini adalah alumni. Jadi coba dong Kak spill pengalaman Kakak di sini nih. Sebenarnya pengalaman yang paling aku inget ya. Iya, boleh Kak. Pertama kali aku ceritain dari kelas 10 boleh nggak? Boleh banget. Jadi untuk yang kelas 10 itu kan aku tuh masih kayak baru dari SMP ke SMA dan kalian tahu sendiri kalau dari SMP ke SMA itu pasti masih meraba-raba kehidupan SMA tuh gimana sih? Apalagi kan di film-film tuh kadang itu kayak wah SMA tuh indah. Betul, apalagi tuh yang biasanya Dilan gitu kan kayak wah gambarannya. Masa SMA. Betul. Nah, sejujurnya pas waktu kelas 10 tuh emang bener-bener masih aku ngeraba-raba, jadi aku masih belum tahu kehidupan SMA tuh bagaimana. Terus lompat ke kelas 11 itu udah mulai kayak, oh harus kayak gini. Jadi emang step by step itu mungkin bisa mengarah ke dirimu yang sekarang ini gitu. Jadi mungkin kalian kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 11. Nah, kelas 11 mungkin kalian kayak sepemahaman sama aku ya, karena kan kelas 10 tuh masih baru banget ya, masih kayak hitungannya masih bocah-bocah gitu ya. Iya, betul. Nah mungkin momen di sini tuh juga sangat amat menyenangkan. Apalagi menurut saya ya, ini mungkin pengalaman pertama saya yang kayak saya pengen balik lagi ke masa sekolah, gitu. Dan di SMA ini, karena emang bener-bener fun banget, entah antara gurunya atau teman-temannya ataupun ya ibu kantinnya juga mungkin Semua warga sekolah. Seru banget, makanya itu saya bener-bener suka banget dia sama Kamala Bayangkari. Gitu. Iya, emang seru guys kalau sekolah di sini tuh. Ya, tapi ini bukan konten promosi. Bukan promosi. Sekarang tuh aja nih. Seru banget. Terus Kakak ada nggak momen terbaik, momen suka dan duka di SMA Kamala Bayangkari 1 Surabaya? Kalau misalnya sukanya, seingatku ya, kelas 11 itu kan, kamu kan ketua ya kalau nggak salah ketua OSIS ya. Nah, kelas 11 itu waktunya menjabat menjadi ketua OSIS. Nah, dulu aku tuh kan warga COVID nih, aku zaman-zamannya COVID gitu ya. Nah, akhirnya pas waktu malam itu aku inget banget dari pembina OSISku dulu tuh ngechat aku tiba-tiba, kamu jadi kandidat OSIS, ayo persiapkan gitu. Aku langsung kayak, wah kok bisa kayak gitu? Kok bisa lolos gitu-gitu. Soalnya emang jujur aja dulu pas waktu aku kelas 10, aku tuh tipe-tipe orang yang suka doubting myself. Doubting itu apa ya? Kayak meragukan diriku sendiri untuk mencoba hal-hal baru gitu. Jadi itu minusnya sih teman-teman. Nah, maka dari itu pas waktu awal beliau chat aku langsung kayak, wah aku harus apa ini? Aku bisa gini. Banyak banget pertanyaan yang rame di kepala aku. Terus as time goes by, ternyata aku terpilih menjadi ketua OSIS. Itu benar-benar unexpected banget karena ya aku merasa diriku banyak kurangnya, tapi aku terpilih. Yang otomatis itu
bikin percaya diri. Betul, pertama tanggung jawab, yang kedua akhirnya bikin percaya diriku tuh meningkat gitu. Nah terpilih menjadi anggota OSIS saja itu sangat-sangat wow banget gitu ya teman-teman. Apalagi ketua gitu ya kan Iya, Kak? terus aku kayak wah keren banget ya bisa ya ternyata kayak gini aku tuh gitu. Aku tuh mikir kayak gitu. Bukan aku sombong tapi kayak Iya, pasti adalah rasa bangga gitu. iya, Proud of terus myself. ditambah lagi kan emang ya honestly aku tuh dulu tuh cita-cita aku tuh jadi anak kecil. Pas waktu kecil aku tuh pengen jadi orang keren. Iya. Aku enggak. Sekolah ya Kak. Betul, aku tuh nggak spesifik aku pengen jadi polisi atau apapun itu. Aku pengen jadi orang keren dan aku apa namanya semakin berkembang, semakin aku dewasa, aku akhirnya tahu aku mau kemana gitu. Nah, setelah menjadi ketua OSIS itu emang sukanya tuh banyak, tapi dukanya juga banyak gitu. Pasti bener masih ada aja. Nah, dukanya tuh yang menurutku paling sedih adalah pada waktu kita selesai menjabat, kita demisioner gitu. Jadi kayak ya kelas 12 itu kan emang maksudnya kita fokus UTBK gitu-gitu. Sebutannya UTBK nggak sih kalau sekarang? Atau SNBP. oh SMBP ya. Kalau gitu pas waktu kelas 12 itu persiapan SMBP dan kita harus memberi turunan jabatan kita ke adik kelas gitu. Jadi otomatis itu paling sedih dan kalau misalnya ya jujur aja aku masih sampai sekarang pun aku masih suka liatin foto-fotonya kita dulu. Terus Flashback. iya, terus kalau misalnya ya kalau kalian tahu kalau misalnya ketika kita sudah berpisah, ketika kita sudah lulus gitu, itu jangka untuk ketemu lagi tuh jarang banget atau mungkin nggak pernah. Ya karena kesibukan masing-masing. Iya Udah betul. pada mencar-mencar gitu Iya. ya. Betul. Jadi dukanya tuh di situ. Mungkin kalian have fun aja ya di sini kayak jangan too much pressure on you. Jadi kayak fun aja pokoknya di sini. Kalau sekarang kan kayak lebih kayak aduh capek ketemu Iya. teman lagi. Nggak bisa terus ngulang tugas masa-masa lagi. sekolah gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya kenapa? Nah, tapi kalau udah lulus malah kayak pengen lagi, pengen balik lagi. Betul. Kalau boleh aku bilang kalau misalnya aku mau balik, aku balik lagi di sini. Tapi kan nggak bisa ya. Gitu. Kan nggak mungkin juga aku balik. Gitu. Jadi mungkin kalian kan masih kelas 11 dan belum menuju ke kelas 12 atau bentar lagi ya kalian kelas 12. Iya bentar lagi banget. Ya pokoknya aduh semangat aja, have fun aja di sini. Oke. Oke Kak. Sebenarnya sebagai ketua sendiri relate banget, pasti punya tanggung jawab yang gede dan aku bisa ngebayangin Kak Ica ini benar-benar pada di posisi itu ya. Covid juga apa belum Kak itu? Itu pas waktu aku Nah, COVID. itu apalagi Covid kan pasti Daring banyak gitu. But actually jadi ketua OSIS itu juga menyenangkan gitu loh teman. Iya. Akhirnya kalian tuh bisa ketemu kayak wah berbagai macam pribadi teman-teman. Akhirnya kalian rangkul semua terus masing-masing saling membantu itu yang bikin kita tersentuh gitu loh. Jadi kayak seneng banget bagian situ. Tapi pernah nggak sih kayak ada konflik gitu kak Iya, selama kakak menjabat? Sebenarnya konflik dalam organisasi itu pasti ya. Cuma mungkin itu kan itu rahasia internal aja ya. Rahasia internal. Terus cara kita mengatasin ya kadang itu kita kayak buat meet atau kan pada waktu COVID jadi kita nggak bisa ketemuan. Kita buat kayak meeting gitu kita selesai bareng-bareng dengan kepala dingin tentunya dan pada waktu itu aku tuh seneng banget karena teman-teman udah kayak berpikiran dewasa karena kan perkiraan umur berpikir dewasa itu kan 17-18 gitu sedangkan pada waktu itu kita masih umur 16 ada 17 juga. Nah maka dari itu kita berusaha untuk selesaiin itu sendiri gitu. Nah untung aja itu selesai dengan baik dan tentunya hubungan kita alhamdulillahnya masih rekat sampai sekarang gitu. Suatu kebanggaan banget ya, apalagi COVID itu susah-susahnya gitu ya, dihubungin aja perlu kayak susah Nunggu pokoknya. online dulu. Iya, kalau enggak harus paham ini mana ini. Iya. Mana ini dia namanya. Kalau nggak telepon nggak gitu. Iya, harus betul. dicekin, diabsenin satu-satu, harus datang pokoknya. Iya betul Supaya banget. lancar juga. Iya. Itu bersuatu kebanggaan sih. Terus terkait masih sekolah nih Kak, bagaimana pengaruh selama bersekolah di SMA Kemaya Bayangkari dalam membentuk karakter kakak yang sampai sesempurna ini nih? Aduh amin terima Semoga kasih kita bisa banyak. jadi kayak kakaknya ya. Semoga harus susah. Harus dong itu. Jadi yang aku bilang tadi aku kan sering kayak meragukan diriku sendiri. Nah aku ingat banget dulu pas waktu kelas 11 itu udah zamanku mulai aktif-aktifnya gitu. Nah kelas 11 aku kan kepilih menjadi ketua OSIS. Nah di satu sisi ada sebuah lomba yang pengen banget aku ikutin. Nah terus ada juga yang kayak sekolah itu juga ngajak gitu. Jadi soalnya aku tipe anak yang kalau aku gak diajak aku belum mau gerak. Itu aku dulu. Makanya aku kayak ya aku harus minggirin sikap itu gitu. Nah pada waktu itu kalau aku boleh mention nama gurunya Boleh. Nanti di tag di
Besar juga gak apa-apa. Oke, namanya Pak Ismanu. Beliau yang kayak, Tisha ada lomba kayak gini, ayo ikut yuk gitu. Nah dulu tuh kalau nggak salah itu lomba Kemenku Mengajar. Jadi dari Kementerian Keuangan. Nah itu tingkatnya juga nasional. Jadi tuh aku tuh disuruh buat video kreatif pada waktu itu. Nah aku kan masih yang kayak apa ya, masih kayak newbie banget masalah video gitu. Aku akhirnya kayak ya udahlah, aku harus ikut, aku harus coba karena kok ini kesempatan gak datang 2 kali, Iya betul. ya kan? Karena itu aku ikut, terus aku kayak ya Pak siap saya ikut gitu. Pas waktu ikut, selesainya langsung kayak aku keluar sebagai juara 2 dan itu menurut saya kayak wah bisa ternyata kayak gitu ya. Jadi tuh kayak jujur aja nggak hanya di diriku aja, aku juga senang karena aku bisa bawa nama sekolahku gitu. Even though mungkin apa teman-teman kayak ada yang kan ini kan bukan ikut dengan nama sekolah, tapi aku bangga dengan itu. Aku bisa bawa nama sekolahku gitu. Jadi mungkin Diana dan Tiana mungkin kedepannya mau ikut lomba. Itu kalian tuh kayak harus senang kalau kalian tuh bawa nama sekolah karena kalau misalnya dibilang SMA Kemala Bayangkari 1 itu swasta tuh bukan yang kayak hard jelek gitu atau gimana gitu. Enggak, justru ini tuh bagus banget. Justru kalianlah yang memulai untuk mencapai sesuatu yang baru gitu. Dan kalian yang meningkatkan standar itu gitu teman-teman. Jadi ya do your best aja. Kita sama-sama merubah nama Bayangkari ya. Ya, amin, amin. Semoga banyak. Semoga kita bisa sampai ke Inggris gitu sih ya. Ke Inggris juga ya. Amin, amin Kan? Ya, kita bisa bawa gitu, harus contoh Kak Ica. Iya, jadi mungkin kalian yang sekarang yang kayak masih meragukan diri sendiri atau masih takut untuk mencoba sesuatu yang baru, itu singkirin aja. Karena dulu tuh aku bener-bener yang kayak, aduh aku kalau ikut ini bakal diketawain nggak kalau pede kalah. gitu kan, Iya betul. Mungkin kalian ada yang kayak same feeling sama aku. Udah ketakut duluan gitu. Betul. Sinis banget dulu aku. Cuma kayak, yaudah aku mau nggak mau aku harus keluar. Aku harus keluar dari sini. Aku harus kita lawan gitu. Terus akhirnya ya menghasilkan aku yang sekarang yang kayak kalau misalnya aku mau ikut lomba, aku ikut aja. Aku siapin itu dengan baik. Kalau misalnya menang nggak menang itu urusan nanti, jujur aja. Tapi kita harus mengusahakan sesuatu itu yang terbaik. Ya, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman tuh maksudnya kayak gimana sih? Yang kayak kita pesimis, kita nggak mau nyoba sesuatu yang baru kayak gitu teman-teman. Harus berani. Iya, Berani. Ya betul banget. Oke, lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Jadi sejak kapan nih kakak itu punya cita-cita sebagai Putri Indonesia Jawa Timur dan bagaimana perjalanan kakak sehingga dapat meraih gelar Putri Indonesia Jawa Timur 2024? Putri persahabatan ya kak? Iya betul. Iya. Persahabatan. Kakaknya humble banget, cocok banget jadi persahabatan. Kayak Aduh makasih banget. Sahabat Sahabat, semua orang. sahabat. Oke, tadi pertanyaan pertama apa sejak kapan ya? Iya. Oke, sejak kapan itu sebenarnya aku bukan orang yang pageant banget karena ini kan pageant dan aku kenal Putri Indonesia itu sejak umur 2005 umur 15. Iya. Wah, masih Iya. kecil. Iya, tapi ya aku suka banget coba-coba hal baru gitu. Jadi aku lihat itu kayak wah, vibe yang ditawarkan itu sangat-sangat menarik perhatianku yang kayak pintar, bijaksana, terus anggun gitu kita. Aku juga suka banget kayak dengan Putri Indonesia yang dibentuk sama nasional gitu. Jadi aku kayak wah, aku kenal ini dan aku harus mulai belajar ini ada apa aja dan bagaimana cara pemilihannya sehingga aku tuh tahu secara luas Putri Indonesia tuh ngapain aja gitu. Nah kalau misalnya cerita bagaimana aku bisa mendapatkan persahabatan ini, aku jelasin dari awal dulu ya, kayak kita flashback ke yang dulu. Gak apa-apa ya. Seru ini. Jadi tuh pada waktu aku yang SMA itu aku jujur dulu aku orang yang dibully. Oh. Iya dulu aku SD dibully dan itu bener-bener pengalaman buruk banget karena itu sangat-sangat nyakitin hatiku banget gitu. Dan akhirnya membentuk pribadiku tuh yang kayak iya penakut, terus aku tuh nggak mau kenal sama orang baru, jadi aku membentuk pagerku sendiri supaya aku nggak disakitin orang lain lagi gitu. Dan akhirnya temanku ya cuma 1 atau 2 orang pada waktu itu dan sampai SMP pun juga aku cuma 1 atau 2 orang itu temanku. Menganjak ke SMA aku kenal orang-orang baru, aku kena berani mencoba untuk kenalan, coba untuk say hi duluan, coba untuk nyapa orang-orang duluan, terus akhirnya tuh lumayan bisa fix myself, heal myself too. Jadi kayak ya aku akhirnya kayak kenal, oh ini dia kayak gini, aku seharusnya bisa kayak gini gitu. Nah
pada waktu zaman karantina yang Putri Indonesia Jawa Timur ini, aku tuh sebenarnya kayak aku suka banget ketemu orang-orang karena kalau boleh aku bilang orang-orang yang ada di menjadi finalis Putri Indonesia Jawa Timur tuh yang udah kayak pemenang duta wisata, terus pokoknya tuh yang backgroundnya tuh bagus-bagus. Sedangkan pada waktu itu cuma backgroundku doang yang kayak ya udah aku gitu doang gitu. Jadi kayak nggak banyak gelar aku tuh pada waktu itu. Dan aku juga newbie banget di dunia model. Karena kan menjadi Putri Indonesia Jawa Timur bukan hanya tentang brain, tapi juga tentang beauty yang which is itu secara physically dan bagaimana cara kamu berpose di kamera itu juga sangat amat penting. Maka dari itu aku bener-bener newbie dan aku nggak tahu harus kayak gimana dan luckily mereka tuh bantu aku, finalis lain tuh bantu aku. Jadi kayak kita tetap kompetisi tapi di satu sisi saling membantu gitu. Jadi emang kekeluargaan itu sangat-sangat erat. Nah karena aku pada waktu itu aku tuh termasuk orang yang paling muda di situ. Jadinya aku kan aku masih mencurahkan young vibe gitu yang masih kayak gini hai Diana. Cool banget ya. Iya. Maknai banget gitu. Iya, aku masih yang kayak gitu loh. Jadi aku masih belum yang bisa kayak oh iya kayak masih anggun gitu, aku masih belum bisa, tapi I will try my best to become more better in future gitu. Jadi emang di satu sisi kalau misalnya menjadi Putri Indonesia itu bukan aku bilang kalian tuh harus anggun atau gimana enggak. Tetap aja kalian tuh tetap fun, but kalian harus bisa bersikap gitu, kayak harus bisa behave juga di depan orang-orang gitu. Maka dari itu aku dapat persahabatan ini karena aku suka banget akhirnya aku memunculkan pribadiku yang suka banget temenan sama orang-orang. Iya, aku juga kalau misalnya sama Diana ini aku baru ketemu sama Diana, tapi mungkin aku bisa ngomong A sampai Z sama Diana. Soalnya kayak ada aja. Iya, kayak topik baru yang bikin penasaran. Terus misalnya kayak kamu umur berapa teh? Umur 17. Nah, umur 17 itu gini ya. Pokoknya ada kayak gitu. Jadi kayak ya akhirnya teman-teman finalis pun juga setuju aku memenangkan gelar persahabatan ini dan akhirnya aku keluar menjadi Putri Indonesia Jawa Timur Persahabatan 2024 gitu. Yeay. Wah ya teman-teman. Terima kasih. Tadi di belakang layar kita juga sempat ngobrol banyak sama Kak Ica ini. Makanya kita kayak bener-bener pantas banget, cocok banget jadi Putri Persahabatan ya. Terima kasih banyak. Gelarnya keren banget. Kayak terpesona langsung. Iya, punya aura yang kayak wow, oh my god, cheerful gitu. Bener-bener Kak Ica banget gitu. Terima kasih banyak. Kalau nih Kak, seandainya waktu itu nggak terpilih jadi Putri Indonesia Jawa Timur Persahabatan, apa rencana Kakak untuk ke depannya? Kalau bisa dibilang, well, I will keep following my step, following my heart. Karena kalau aku bilang gagal itu suatu yang wajar gitu. Dan menjadi anggota OSIS pun pasti kalian juga pernah melalui kegagalan. Even di orang-orang di depan sana tuh pasti bilang, kamu lucky ya jadi anggota OSIS, kamu lucky ya jadi ketua OSIS gitu. Well, it's nothing, karena kita tuh sudah melewati beberapa hal yang susah dan kita nggak menunjukkan itu di kamera. Justru kita menunjukkan apa yang baik di diri kita gitu. Itu namanya branding. Personal branding. Betul. Nah kalau misalnya aku ditanya tadi apa? Rencana Kakak? Rencana aku ya aku bakal ikut kompetisi lain. Karena mungkin aku gagal pada waktu itu karena aku kurang. Karena aku masih banyak yang harus diperbaiki dan untuk sekarang aku tahu aku pasti banyak kurangnya dan aku pasti bakal memperbaiki itu. Nah, ke depannya mungkin aku akan ikut kompetisi lain yang mungkin sejalan sama advokasiku. Nah, kebetulan advokasiku kemarin tuh #AllSmilesMatter, yang which mean aku berusaha untuk membantu orang-orang di luar sana untuk encourage and empowerment others to walk with your heart gitu. Jadi, semisal aku orang yang dibully dulu. Maka dari itu, ke depannya aku tuh pengen membantu orang-orang yang dulu dibully untuk kembali menjadi berani lagi untuk jadi dirinya dia gitu. Nah, advokasiku itu dan aku juga menceritakan pengalamanku juga akhirnya aku bisa untuk tetap di jalurku untuk meraih seluruh hal yang mungkin di luar sana yang membuka kesempatanku lebih besar lagi gitu. Jadi jangan pantang menyerah gitu ya. Betul, jangan pantang menyerah. Pokoknya kalau misalnya gagal, oke, itu berarti iya kayak ya udah pengalaman baru dan kalau misalnya kamu mau ikut lagi silahkan, asal kamu kembalinya ke better version of yourself. Betul banget, improve diri itu penting banget teman-teman. Keren sih.
mau gagal mencoba lagi gitu. Teman-teman nih dengerin ya, kalau kalian gagal nih ya coba lagi gitu. Terus bahkan kita harus memperluas apa kemampuan kita. Bener. Pertemanan juga itu penting Iya. banget. Penting banget itu. Iya bener. Misalnya kita revisi Iya. proposal. Waduh, udah ada revisi proposal. gagal coba lagi gitu Ya, guys. berkali-kali juga nggak apa-apa. Iya. Print berkali-kali juga nggak apa-apa. Kalau misalnya udah di ACC nih yang banget juga kita kan. Iya, gitu. Akhirnya di ACC. Oh, tapi emang sih kalau misalnya proposal di ACC itu langsung kayak Lega aduh, banget berarti itu. langsung kayak beban hilang semua gitu ya. Bener. Terus I feel that tuh dulu. Semangat. So, apalagi kalau misalnya acara udah selesai. Acara udah selesai, Wow. Kalau LPJ? kayak, akhirnya baru kayak akhirnya bisa nafas. Ya, aku aja sebelumnya kayak tendang gitu, terus habis itu begitu selesai langsung gitu ya. lega banget gitu. Tadi kita udah ngomongin beberapa banyak pertanyaan ya, Teh. Kita games dulu nggak sih teman-teman? Oke. Kita games biar teman-teman yang di sini juga pada biar lemes gitu loh, nggak tegang-tegang banget. Masa ngeliat yang cantik gitu tegang, kan sih kayak santai aja kayak. Aduh, aku jadi malu ini. Iya. Cheerful banget kalian. Tapi jadi ini Kak, gamesnya adalah jawab cepat. Iya, misal nanti saya contohkan ke Tiana ya, misal kayak jawab cepat nih ya. Ya. Siap? Belum. Nah, jangan tengah-tengah ya teman-teman ya. Satu, sarapan atau makan siang? Silapan. Harus kayak gitu ya, Kak. Jawabnya 0,01 detik. Aduh, aku harus kayak Iya. aku harus ribut otakku dulu ini. Harus. Duh. Wanita tuh gak bisa loh kalau disuruh milih gitu kan kayak Ya bisa kan pasti kan kita jawab terserah gitu. terserah gitu. Ini malah disuruh jawab cepet gimana ya? Ya mungkin deg-degan gitu. Tapi untung pilihannya cuma 2. Ya, kalau misalnya 10 kelamaan deh. Nanti Iya. selesai maghrib gitu ya kita. Oke ya. Coba. Ini aku mulai ya Kak. Oke. Udah siap ya Kak? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Coklat atau strawberry? Coklat. Pertanyaan kedua ya, Kak. Siang atau malam? Yang ketiga deh ya. SMA atau kuliah? SMA. Oke. Pertanyaan keempat. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Enggak. Aku enggak suka. Aku suka diaduk. Kalau aku juga. Aku sukanya diaduk. Nggak diaduk. Soalnya kayak kalau diaduk kayak aduh kacangnya nggak nanti. Rasanya rata loh kalau diaduk itu biasanya. Kadang kalau misalnya yang nggak diaduk itu kan berarti kayak ada kacangnya sendiri. Kalau misalnya paling suka kacang itu berarti kacangnya terakhir. Suapan terakhir itu pokoknya suapan paling spesial. Biar kita kayak ngerasa kayak oh ini ayam sama bubur, oh ini Iya, kacang kayak sama bubur gitu. Kalau diaduk tuh kayak apa Kecampur ini? semua. Nggak ada rasa. Kok malah kita ngomongin ini. Emang beda ya. Oke, berarti Sekarang lanjut pertanyaan. Oke. nggak tidur atau nggak makan? Gak makan. Waduh. Pokoknya penting tidur kita ya. Penting, tidur itu penting biar otaknya tetap jalan. Bener. Oke, lanjut ya, Kak. Bosan atau sibuk? Apa? Sorry. Bosan atau sibuk, Kak? Sibuk lah. Karena kalau bosan tuh kayak Iya, Ngapain? Ada kerjaan ya, kita harus sibuknya. Tapi sibuknya sibuk yang positif. Produktif gitu ya teman-teman ya. sibuknya sibuk tidur. Kalau itu boleh juga sih. Ini pertanyaan terakhir, tapi permisi ya Kak. Apa nih? Ada aku kan jadi agak deg-degan deh. Kentut bau atau kentut kencang? Kena kencang. Kalau aku pilih kentut bau. Kenapa tuh? Karena biar kayak, bau, aku bisa nuduh yang lain gitu kayak, bau, kamu kentut ya gitu. Karena kalau kentut kan berarti ketahuan. Ya biasanya kan dituduh-tuduhan gitu ya. Kamu ya gitu nanti. Nggak tahu ya. Bau merugikan. Aku soalnya kalau aku tuh sensitif banget sama bau, jadi kayak iya, kurang suka kalau ada bau gitu. Jadi Aku bisa nuduh. tapi biasanya kayak oh kamu ya. Berarti biasanya tuh langsung kayak tahu gitu loh siapa yang gituin. Gak ketahuan. Biasanya nuduh duluan itu yang ngelakuin. Oh iya, bisa. Berarti diem dulu. Kayak nunggu ada yang cium dulu baru kayak, oke. Ini berarti kan kalau misalnya nanti ada yang kentut itu ini ya. Iya. Langsung ya. Nanti kita langsung keluar dari sini ya. Biar Yang ini nih. Udah, ini Kak Tapi Games Oh, udah. Oke, it's Nanti okay. di belakang. Nanti penonton Boleh lagi nih boleh. chat-chat. Nanti kalau mau lagi komen atau di IG Kak mau lagi dong Kak cantiknya gitu. Astaga. Astaga. Nanti juga bakal tertera IG-nya Kak Ica ini. Nanti kalian bisa lihat personal brandingnya yang luar biasa ini. Bisa kepo-kepoin stalking. Jangan lupa like, comment, Comment, and subscribe. Nanti aku bikin YouTube kayak gitu. Iya, Iya, boleh. gitu. Boleh. Mungkin
langsung terakhir aja biar Kak Ica nanti biar bisa langsung tenang gitu ya. Iya. Jadi ini ada pertanyaan terakhir, tapi sini sih Kak, kayak Terakhir. terakhir. Udah selesai nontonnya. Jadi ini ada pesan dan motivasi untuk teman-teman di Bayangkari. Oke. Untuk pesan, aku harus ngeliat kemana nih? Kamera bisa. Ini, oke. Jadi jangan meragukan dirimu sendiri dan kamu tuh harus mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Even kamu yang kayak sekarang masih ragu harus kemana karena kita nggak bisa tahu masa depan kita apa, tapi kita bisa mempersiapkan masa depan kita dengan baik mulai dari sekarang. Gitu teman-teman. Jadi mulai belajar, mulai mencoba hal baru, challenging yourself. It's okay. Hidup itu emang kayak jalan, tapi kalian harus tetap jalan. Gak boleh stay di satu tempat, karena nantinya kalian bakal ketinggalan sama orang-orang lain. Jadi harus tetap jalan terus. Whatever happened, keep walking. Yes, of course. Ini dia guys. Bintang tamu kita tuh. Thank you so much. Oh my god, thank you so much. Terima kasih banyak Kak udah hadir di Pots Bawah ini. Pengalaman yang luar biasa banget ya bisa ngobrol sama Putri Indonesia Jawa Timur persahabatan Ini sekaligus alumni ya kan? Ini juga pertama kali kita ngundang eksternal. Oh ya? Iya. Oh my god, Suatu kebanggaan keren. kita juga bisa mengundangnya langsung lagi. Iya. Ada program ini pun keren loh, jujur. Keren banget. I love it. Itu Terima inovasi kasih. terbaru di Semabawan. Keren banget. Oh my god, terima kasih Segit 9. Terima kasih. Wah, Segit 9. Good job. We're so proud of you. Terima kasih ya Kak Ica sudah menemani waktu kita. Teman-teman, sebelum kita berpisah nih ya, udah sedih banget. Kita ada sesuatu nih. Ada penghargaan oleh-oleh dari Semabawan, dari podcast Semabawan ini ya teman-teman. Thank you so Untuk much. Kak Ica sebagai narasumber di Semabawan untuk episode kali ini. Teman-teman, terima kasih Kak Ica sudah menemani dan teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan rekan saya Tiara dan saya pamit undur diri. See you next episode. Bye bye. Bye bye.